ketua di grup itu siapa? Bos. Nah, ketua di grup adalah saya. Dan ketua Kings Doublers itu saya, pendirinya juga saya. Bahkan ada spiritual yang ngata-ngatain saya, tapi beraninya di belakang dengan kata-kata GNS tai. Bener nggak? Ada juga yang ngata-ngatain saya, bilang begini, pengen gelut sama GNS. Nah, saya sudah bertahun-tahun, sudah lama saya tidak main fisik. Saya bukan sombong, tapi kalau spiritual sudah spiritual kemarin sore terutama ya, yang tidak mengerti balas budi ataupun kacang lupa kulitnya, mohon maaf, saya akan membongkar di media. Saya tidak pernah mempermasalahkan, akan tetapi kalau saya sudah dikata-katain tai, saya ditantang gelut, maka kalau berani jangan di belakang, Iyalah. di depan langsung. Ketua Cyber NKRI yang bernama Gus Arya menantang terang-terangan dengan saya untuk membuktikan gerbek dukun itu asli atau settingan. Walaupun saya berkali-kali mengatakan settingan, tapi dia masih menantang saya, tidak percaya. Maka saya menanggapi dan saya membuka lebar tantangan itu. Saya terima tantangannya, silakan datang dan buktikan. Beres. Gus Idris semenjak Nyironggeng sampai sekarang tidak pernah WhatsApp sama saya, tidak pernah telepon saya. Jangankan Gus Idris, Joker Ganas yang dulu kontennya hanya explore, mencari tempat-tempat angker, mencari setan-setan, kenapa bisa pindah ke gerbek dukun? Itu atas bantuan saya yang mencarikan ide, pemikiran, inisiatif dari saya. Saya terus terang, saya tidak pernah minta bantuan Sapu Lidi. Tidak pernah minta. Tapi Sapu Lidi malah justru membantu saya sukarela dengan hati ikhlas. Jauh-jauh dari Palembang. Meninggalkan ibunya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan adiknya, sedangkan adiknya juga butuh Sapu Lidi. Kenapa meninggalkan rumah? Sedangkan Sapu Lidi uangnya pas-pasan. Ya, di ATM di rekeningnya Sapu Lidi cuma Rp400.000. Tapi ikhlas rela membantu saya. Dari jauh Palembang ke sini untuk membantu saya. Mana sahabat-sahabat saya yang subscribe-nya besar? Yang penontonnya banyak? Mana? Mereka nggak sadar. Makanya sekarang saya memohon kepada kalian semua, sahabat-sahabatku GNS, tolong di subscribe channelnya Bang Sapu Lidi, tontonlah, tonton. Saya menguji kesetiakawaan, saya menguji persahabatan saya. Ternyata hanya satu orang di antara 30 orang spiritual lebih. Ternyata hanya satu orang yang tulus peduli sama sahabatnya, yaitu Sapu Lidi. Gus, pas disekap itu beneran, iya. Sampai-sampai ada beberapa wartawan ke Padepokan membantu mencari saya dan TNI membantu saya. Lukanya alhamdulillah 80% sudah membaik. Ntar kalau bikin pasukan lagi gimana? Kita serahkan kepada yang di atas tembok. Yang di atas tembok. Apa Padepokannya Mas Karyo lagi bermasalah? Gimana nggak bermasalah? Mas Karyonya aja yang selalu membuat masalah. Ya enggak? Saya sebelum disekap,
saya sudah minta bantuan sama seluruh spiritual yang Grebek Dukun. Tidak ada satupun yang merespon. Gus Idris membantu. Tanya sama Sapu Lidi. Sini. Padepokan Mama Karyo bermasalah. Masalah kenapa? Saya katakan kepada mereka, gimana padepokannya tidak bermasalah karena Mama Karyo selalu membuat masalah. Ya. Terus saya mengatakan bahwa sebelum saya disekap, saya sudah minta bantuan di grup Persatuan Spiritual Indonesia yang Grebek Dukun. Ya, itu bener gak? Iya betul. Nah, dan di situ ada nggak yang menanggapi atau merespon? Nggak ada. Dan ketua di grup itu siapa? Gus. Nah, ketua di grup adalah saya. Dan ketua Kings Doublers itu saya, pendirinya juga saya. Akan tetapi mereka hanya memanfaatkan. Mereka hanya berlindung di payung saya. Saya bukan sombong. Saya lantang seperti ini karena apa? Karena saya benar. Bukan saya cuma merasa benar, tapi saya benar. Dan bahkan ada spiritual yang ngata-ngatain saya, tapi beraninya di belakang dengan kata-kata GNS tai. Bener nggak? Nah, Terus yang bilang itu kan? Ya. Spiritual juga. Ada yang bilang kayak gitu kan? Dan saya tahu dari mana? Saya tahu juga dari spiritual, benar? Nah, dan ada juga yang ngata-ngatain saya, bilang begini, pengen gelut sama GNS. Nah, sekarang saya tanggepin, kalau memang mereka berani sama saya, langsung buat laporan, langsung kita sparring, kita duel. Gak usah pakai tenaga dalam. Kalau memang punya tenaga dalam, saya tantang pakai tenaga dalam. Tapi kalau tidak punya tenaga dalam, saya layani pakai fisik. Kan dia kan minta gelut. Minta gelut, berarti gelut kan macam-macam, fisik ya. Nah, saya sudah bertahun-tahun, sudah lama saya tidak main fisik. Saya bukan sombong, tapi kalau spiritual sudah spiritual kemarin sore terutama ya, yang tidak mengerti balas budi ataupun kacang lupa kulitnya, mohon maaf, saya akan membongkar di media. Saya akan membongkar semua. Spiritual itu bisa viral, bantuan siapa? Konsep yang dibikin dari siapa? Otak dibalik semua perkumpulan itu siapa? Saya tidak pernah mempermasalahkan. Akan tetapi, kalau saya sudah dikata-katain tai, saya ditantang gelut, maka kalau berani jangan di belakang. Iyalah. Di depan langsung. Atau kita ketemuan di mana? Misalkan dia tinggalnya di Jawa Barat, ayo bilang sama saya, Gus, ayo duel sama saya. Maka saya akan meluncur ke Jawa Barat. Sekalipun di kandangnya, sekalipun di depan rumahnya, saya tidak akan takut. Saya tidak akan takut. Jadi kalian para sahabat-sahabat GNS, para netizen, para subscriber, sabar. Saya diam, bukan berarti saya bungkam. Saya ngalah, bukan berarti saya kalah. Saya Gus, Cyber NKRI aja Gus layani. Cyber loh. Cyber tuh yang anti hoax itu ya Gus. Ya, sekelas cyber, apalagi dia ketua umum, pimpinan cyber NKRI. Cyber itu anti hoax, berita hoax ya. Anti hoax alias anti settingan, anti Sumber bencian. Ya, berarti anti sara, anti penyebar kebencian. Ini apa ini? Halo. Jadi ketua cyber NKRI yang bernama Gus Arya menantang terang-terangan dengan saya untuk membuktikan Grebek Dukun itu asli atau settingan.
Walaupun saya berkali-kali mengatakan settingan, tapi dia masih menantang saya, tidak percaya. Maka saya menanggapi dan saya membuka lebar tantangan itu. Saya terima tantangannya, silakan datang dan buktikan. Beres. Biar publik paham mana yang settingan, mana yang real. Kenapa saya mengatakan settingan? Sebenarnya saya untuk menyindir spiritual yang settingan, yang tidak mau mengakui settingannya, yang hanya memanfaatkan kedok ustadz-ustadtannya, kedok gus-gusannya. Itu. Kasihan kalian semua, kasihan masyarakat. Gara-gara sok sakti, gara-gara mereka menampilkan kesaktian-kesaktian di YouTube, sehingga menarik simpati daripada masyarakat. Akhirnya masyarakat menganggap mereka itu sakti, terus berdatangan minta pertolongan, minta obat, minta ini, minta itu, konsultasi. Ujung-ujungnya apa? Duit, amplop, diminta juta-jutaan, berpuluh-puluh juta. Masyarakat sudah susah, dibuat susah oleh oknum-oknum yang mengaku spiritual gadungan. Spiritual bukan seperti itu. Selama ini mereka hanya gerebek dukun, menampilkan kesaktian-kesaktian, tapi mereka tidak pernah menampilkan edukasi, ilmu, wawasan di dalam YouTube-nya. Coba, di dalam YouTube saya, apakah saya menayangkan gerebek dukun saja, atau saya selipkan edukasi? Saya di dalam YouTube selalu sering kali saya menyelipkan edukasi, membongkar trik ini itu, membongkar pembodohan dan lain-lainnya. Dan bahkan saya membongkar sejarah, misalkan Nyi Ronggeng itu sejarahnya seperti apa, Nyi Roro Kidul itu sejarahnya seperti apa, Nyi Blorong itu sejarahnya seperti apa, saya bongkar semua. Itu. Terus Syekh Siti Jenar itu sejarahnya seperti apa. Saya memberikan edukasi kepada kalian semua supaya kalian tidak mudah tertipu oleh spiritual. Padahal saya sendiri juga spiritual. Secara logika, kenapa saya membongkar-bongkar sedangkan saya sendiri spiritual? Bahkan saya ketua daripada Kings Doublers yang anggotanya lebih dari 30 spiritual. Kenapa saya malah membongkar? Kalau saya membongkar tanpa ada alasan yang baik, yang artinya saya akan membunuh rezeki saya sendiri, mematikan rezeki saya sendiri kan? Kenapa saya membongkar? Karena untuk kalian supaya bisa berpikir rasional, supaya kalian terhindar dari penipuan. Apalagi mengatasnamakan uang gaib lah, uang apa itu? Penggandaan uang lah. Gitu. Jadi hati-hati. Gus Idris tidak berani. Gus Idris semenjak Nyi Ronggeng sampai sekarang tidak pernah WhatsApp sama saya, tidak pernah telepon saya. Jangankan Gus Idris, Joker Ganas yang dulu kontennya hanya explore, mencari tempat-tempat angker, mencari setan-setan, kenapa bisa pindah ke gerbek dukun? Itu atas bantuan saya yang mencarikan ide, pemikiran, inisiatif dari saya. Saya yang mengajarinya, saya yang mengarahkannya supaya dia viral, supaya dia cepat dapat rezeki dari YouTube. Karena dia waktu pertemuan guru spiritual di Malang, tempatnya Gus Idris, itu dia sharing sama saya. Sebelum sama saya sharing sama Mas Karyo, tidak ada solusi. Terus sharing sama Gus Idris, tidak ada solusi. Setelah itu sharing sama saya berikan solusi. Saya bilang grebek dukun saja. Saya kasih cara-caranya. Saya berikan cara-caranya kepada siapa? Joker, Gus Yuda, Ki Mercon, Ustadz Nasihim. Semua saya berikan pemahaman, wawasan, ataupun tata cara untuk grebek dukun. Di balik layar saya sayang sama mereka. Bukan seperti mereka di balik layar malah mencaci maki saya, menghina saya. Kalau saya pengen mencaci maki langsung di sosial media, ya gitu.
Dan begini sahabat-sahabat, saya tidak pernah menuntut balas budi, tapi saya hanya menuntut di mana kesadaran kalian, kesadaran sahabat-sahabat saya yang saya anggap sahabat, yang saya anggap saudara saya, di mana kesadaran kalian. Saya menguji kalian semua, kalian malah mencaci maki saya. Saya membantu kalian semua, tapi kalian malah mengkhianati saya. Jadi selama ini saya salah mencari sahabat. Justru sapu lidi, saya terus terang, saya tidak pernah minta bantuan sapu lidi. Tidak pernah minta, tapi sapu lidi malah justru membantu saya sukarela dengan hati ikhlas. Jauh-jauh dari Palembang, meninggalkan ibunya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan adiknya, sedangkan adiknya juga butuh sapu lidi. Kenapa meninggalkan rumah? Sedangkan sapu lidi uangnya pas-pasan. Sapu lidi waktu berangkat ke sini itu tiket satunya 3 juta. Ya, tiket gaib. Dan sapu lidi sekarang di ATM-nya kemarin saya melihat 500.000 atau 400.000? 400.000 di ATM-nya. Ya, di ATM di rekeningnya sapu lidi cuma 400.000 rupiah. Tapi ikhlas rela membantu saya. Dari jauh Palembang ke sini untuk membantu saya. 400.000. Sedangkan dia butuh rokok. Kalau makan insya Allah lah ada sama saya kan. Nah, butuh rokok. Tuh. Mana sahabat-sahabat saya yang subscribe-nya besar, yang penontonnya banyak? Mana? Mereka nggak sadar. Makanya sekarang saya memohon kepada kalian semua, sahabat-sahabatku GNS, tolong di subscribe channelnya Bang Sapu Lidi. Tontonlah, tonton. Saya menguji kesetiakawaan, saya menguji persahabatan saya. Ternyata hanya satu orang di antara 30 orang spiritual lebih. Ternyata hanya satu orang yang tulus peduli sama sahabatnya, yaitu Sapu Lidi. Itu apa itu? Sapu Lidi orang baik hati karena ajaran gurunya yaitu Mbah Kala Gondang yang sangat mulia hatinya. Iya, cuman Mbah Kala Gondang itu terkadang stres dia. Itu. Kira Sapu Lidi. Tuh, jadi sahabat-sahabat biar kalian tahu, spiritual yang hanya peduli dengan uang atau peduli dengan persahabatan, kalian bisa tahu mana yang peduli dengan sahabat atau mereka hanya peduli dengan uang. Apa? Mereka peduli dengan apa, Bang Sapu Lidi? Uang. Kata Bang Sapu Lidi, lebih baik peduli dengan uang daripada sahabat katanya. Ya, orang tuh pasti uang. Orang pasti apa? Pasti peduli dengan uang mereka. Peduli dengan uang ya. Spiritual lain. Spiritual yang lain ya. Iyalah, kalau dia nggak peduli dengan uang kan persahabatan kan kesini lah. Ya pasti kesini ya. Apalagi Ki Mercon kemarin sempat telepon katanya mau kesini. Ya mana? Terus Abah PSS katanya mau kesini sama teman-temannya. Mana? Katanya bilangnya di telepon, Gus besok saya tak OTW ke sana, saya rembukan dulu sama teman-teman. Saya tunggu-tunggu itu, saya nggak tidur. 24 jam saya nggak tidur, saya tunggu-tunggu sama Sapu Lidi. Sudah saya siapkan segala macam lah. Sudah saya siapkan untuk menjamu kedatangan mereka. Saya belanja ini itu untuk menyambut kedatangan mereka. Ternyata zong. Atau mungkin mereka takut sama Bathara Karang ya, karena Bathara Karang dukun asli. Atau mungkin mereka takut dengan dukun asli. Berarti kesaktian mereka hoax.
Jadi Gus Arya nanti belum ditangkap ya video kita ya? Belum ada ya? Belum. Gus Mamas Karya lagi perang di alam gaib. Iya, mimpi dia. Sekalian saya barbar. Mereka di depan saya baik, tapi di belakang saya ngata-ngatain GNS tai lah, GNS anjing lah, GNS inilah itulah. Sampai-sampai saya dikata-katain, ada yang mengatakan GNS itu apa sudah banyak duitnya, kok bongkar-bongkar trik. Kenapa bongkar-bongkar trik? Kenapa bongkar-bongkar settingan? Mereka kepanasan kalau saya mengatakan kebenaran. Mereka bilang di belakang. Kenapa saya tahu? Karena mata saya banyak. Ini saya lagi makan pempek. Pempek oleh-oleh dari Bang Sapulidi. Baik kan? Baik. Duitnya Bang Sapulidi sudah mepet. Hanya 400.000 rupiah. Bawakan saya oleh-oleh banyak sekali, 1 karung. Luar biasa. Dia tidak peduli dengan uang, tapi dia peduli dengan persahabatan. Kalian jangan lupa subscribe channelnya Bang Sapulidi. Saya tidak menyarankan channel-channel lainnya. Karena sahabat saya ternyata hanya Sapulidi. Yang lain hanya memanfaatkan saya. Saya mendirikan Kings Doublers, saya ketua dari semua ini, saya pendirinya. Mereka hanya memanfaatkan. Munafik semua. Oke, kita sambil makan sambil rokokan. Ini di sini azan asar. Kita habis ini sholat asar. Katanya Sapulidi mau azan. Oh, Bapak yang mau azan. Mau kemana? Ya, bawa aja pulang. Nggak tahu jalan. Pakai jalan. Ya, pakai jalan gaib. Pakai jalan gaib. Cetekin aja ya. Sekarang sudah banyak yang meninggalkan channel-channelnya mereka. Lebih baik kalian nonton saja channelnya Sapulidi. Gak usah nonton tuh channelnya mereka. Buat apa? Keras kan saya? Mana spiritual mana yang tidak suka? Temui saya, buat janjian sama saya kalau tidak suka. Katanya siapa itu yang mau ngajak gelut sama saya? Saya terima tantangannya gelut. Bilang sama mereka, siapa yang menantang GNS gelut, itu diterima tantangannya. Azan. Kita sholat asar dulu ya sahabat-sahabat. Kita sholat asar dulu. Nanti kita lain waktu disambung lagi. Yang penting kalian semua sehat lah.
Sehat selalu, baik selalu, dijaga kondisinya. Semoga sukses, dilimpahkan rezekinya. Semoga dijauhkan dari penipu-penipu ya. Oke, terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puter tasbih wa sholawat.